Ini kisah aktivis anti-komunis beri informasi pada Jenderal Nasution kemungkinan PKI akan bergerak. Aktivis anti-komunis itu adalah Hari Chan Silalahi. Hari Chan adalah aktivis yang bersama dengan Subchan ZE menginisiasi pembentukan Komando Aksi Pengganyangan, KAP, Gestapo setelah peristiwa gerakan 30 September meletus. Subhan ZE yang dimaksud adalah aktivis muda dari Nahdlatul Ulama ketika itu. Dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 1. Rekonstruksi dalam perdebatan, Hari Chan Silalahi menceritakan kesaksiannya saat peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Menurut Hari Chan Silalahi, ketika Letkol Untung Syamsuri mengumumkan via RRI bahwa gerakan 30 September telah menindak para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang diikuti pengumuman berikutnya soal Dewan Revolusi. Hari Chan Silalahi yang kala itu ada di Jakarta, langsung menduga, PKI ada di balik peristiwa itu. Saya sangat yakin PKI, karena pengalaman dan keikutsertaan saya 10 hari sebelum peristiwa ini terjadi, kata Hari Chan Silalahi dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional bagian 1. Rekonstruksi dalam perdebatan, masih menurut Hari Chan, sebelum peristiwa gerakan 30 September meletus. Ia sudah mendatangi Jenderal Abdul Haris Nasution untuk memberitahu informasi soal kemungkinan PKI akan melakukan tindakan. Saya telah menyampaikan kepada Pak Nas, diantar oleh Dr. Eri Sudiwo bersama Pak Kasimo, kata Hari Chan. Tidak hanya kepada Jenderal Nasution, Hari Chan Silalahi juga menyampaikan informasi serupa kepada Brigjen M. Yusuf, Menteri Perdagangan ketika itu. Juga informasi serupa soal PKI kemungkinan akan melakukan tindakan disampaikan kepada Brigjen Umar Wirahadikusumah, Pangdam Jaya ketika itu, kemudian pada M. Yusuf, Menteri Perdagangan waktu itu dan kepada Pak Umar, bahwa ini terjadi, saya ngomong dengan Mas Subhan ZE, ungkap Hari Chan. Ketika itu, kata Hari Chan Silalahi, situasi menjelang gerakan 30 September meletus. Memang tegang dan panas, PKI terus menggaungkan pengganyangan kepada lawan-lawan politiknya. Maka, Subhan ZE, kata Hari Chan, sampai harus membekali diri dengan pistol, sehingga dia sudah punya pistol dan sebagainya, kata Hari Chan. Informasi soal kemungkinan PKI bakal melakukan gerakan, kata Hari Chan didapat dari seorang aktivis CGMI yang juga kenalannya. Aktivis CGMI itu adalah sekretarisnya Sudisman, salah seorang petinggi PKI. Informasi ini saya dapat dari anak CGMI yang kebetulan menjadi sekretaris Sudisman. Dan ini dibicarakan dalam rapat bahwa kami atau PKI akan menggayang kapitalis birokrat kabir. Dan ini saya laporkan kepada Pak Nas waktu itu, kata Hari Chan. Tapi menurut Hari Chan, pimpinan Angkatan Darat dan pimpinan ABRI mengatakan, kalau mereka keluar pasti bisa kita tumpas. Lupa bahwa keluarnya dari dalam, itu saya kira yang menjadi masalah. Waktu saya laporkan, saya bicarakan dengan Pak Nas dan juga beberapa orang lainnya, kata Hari Chan. Dengan Subhan Z, juga sempat dibahas informasi soal kegiatan pelatihan sukarelawan yang ternyata pesertanya dari PKI. Dengan Mas Subhan dibahas di Lubang Buaya ada latihan, dan latihannya dipimpin oleh Imam, dan Imam ternyata nama samaran Mayor Sujono, kata Hari Chan. Di buku yang sama, wartawan senior Aristides Katopo menceritakan kesaksiannya saat ia berjumpa dengan Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani sebelum peristiwa penculikan terjadi. Perjumpaan dengan Ahmad Yani terjadi di Istana Negara. Saya bertemu Yani waktu itu di Istana Negara. Kebetulan dia keluar sendirian dan saya juga sendirian, kata Aristides. Ketika itu, kata Aristides, saat dia bertemu dengan Letjen Ahmad Yani di Istana Negara, ia berkata soal kekhawatirannya Indonesia jadi negara komunis kepada orang nomor 1 di Angkatan Darat tersebut. Pak Yani, bagaimana ini? Teman-teman saya bilang kok Indonesia is going komunis, katanya. Waktu itu kita sudah tahu bahwa Soekarno menegur keras pimpinan AD dan Yani karena komunis fobia.
Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Yani mengatakan, selama ada AD, selama saya pimpinan AD, PKI will never take over di Indonesia. Dengan kata lain, mengisyaratkan kami siap. Memang saya kira itu diketahui. Sebenarnya Sinar Harapan termasuk yang ikut badan pendukung Soekarno yang digalang oleh BM Diah dan Adam Malik sebagai suatu gerakan anti-komunis. Tetapi memakai nama Soekarno, jadi jelas waktu itu ada pertarungan, kata Aristides.